Kasus korupsi makan bergizi gratis, MBG, masih terus didalami penyidik Kejaksaan Agung, Kejagung. Jumlah tersangka pun terus bertambah. Saat ini Kejagung sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus korupsi MBG itu. Kejagung menjelaskan kasus korupsi MBG terbagi dalam 2 klaster besar. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi menyebut klaster pertama adalah praktik jual beli titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, atau dapur MBG. Sedangkan klaster kedua menyangkut pengadaan barang dan jasa. Jadi modus besar yang kita sidik sekarang ini ada 2 klaster. Yang pertama adalah jual beli titik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengadaan barang atau jasa. Nah itu yang sedang kita sidik secara paralel, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi, dalam konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Jumat, 12 Juni 2026. Kedua klaster kasus itu ada dalam korupsi MBG di lingkungan Badan Gizi Nasional, BGN, tahun 2025 hingga 2026. Kejagung baru saja menetapkan Komisaris PT YAT, Andri Mulyono, AM, sebagai tersangka baru dalam perkara tersebut. Menurut Syarif, penetapan AM merupakan bagian dari pengusutan klaster pengadaan barang dan jasa, khususnya proyek pengadaan sepeda motor listrik untuk BGN. Syarif mengisyaratkan bahwa penyidik masih mendalami sejumlah pengadaan lain di lingkungan BGN yang diduga bermasalah. Artinya, proyek motor listrik senilai sekitar 1 triliun rupiah yang kini menjadi sorotan publik bukan satu-satunya pengadaan yang tengah diselidiki Kejagung. Sejauh ini, penyidik menduga terdapat sejumlah pola penyimpangan dalam pengadaan barang untuk mendukung pelaksanaan program MBG. Dalam perkara motor listrik, Andri Mulyono alias AM diduga berperan mengondisikan proses pengadaan, melakukan penggelembungan harga, markup, hingga memperoleh pembayaran penuh berdasarkan dokumen serah terima yang diduga dimanipulasi. AM juga disebut mengendalikan PT YAT yang menjadi penyedia motor listrik dalam proyek tersebut. Dengan penetapan AM, jumlah tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG kini mencapai 5 orang. Sebelumnya, Kejagung telah menetapkan mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya, mantan Wakil Kepala BGN Lodewijk Pusung, serta pihak swasta Asep Yusuf Somanti, AYS, sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Syarif Sulaiman Nahdi, menyampaikan bahwa AYS berperan mencari mitra pelaksana program MBG atas perintah tersangka sebelumnya, Sony Sonjaya, SS, ex-wakil Kepala Badan Gizi Nasional, BGN. Tak hanya itu, AYS kata Syarif juga berperan mengatur sedemikian rupa calon SPPG yang mendaftar pada portal mitra MBG yang semula telah disetujui kemudian menjadi dibatalkan status pendaftarannya. AM menjadi tersangka terbaru setelah diperiksa sebagai saksi pada hari Sabtu, 12 Juni 2026.